Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Fauzan. Saya akan menjelaskan tentang Perang Ternate Tidore. Mulai pada Perang Ternate Tidore itu berawal dari persaingan dua kerajaan Islam besar di Kepulauan Maluku. Mungkin kalian beberapa udah tahu ya, yaitu Kerajaan Ternate dan Tidore. Sama kayak judulnya. Keduanya dikenal sebagai penghasil rempah-rempah, terutama cengkeh, yang menjadi komoditas dagang paling berharga pada masa itu. Awalnya hubungan kedua kerajaan berjalan baik tuh, tapi mulai memburuk sejak kedatangan bangsa Eropa. Portugis menjalin kerjasama dengan Ternate untuk menguasai perdagangan cengkeh, sedangkan tuh Spanyol bersekutu dengan Tidore. Persaingan ini membuat hubungan kedua kerajaan menjadi tegang karena masing-masing memiliki dukungan dari kekuatan asing yang ingin menguasai Maluku. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang perangnya. Jadi, ketegangan tuh memuncak ketika Portugis membunuh Sultan Hairun. Jadi dibunuh tuh pas di Ternate pada tahun 1570. Tindakan itu membuat rakyat Ternate marah tuh. Terus memicu perlawanan besar yang dipimpin oleh putra Sultan Hairun, anaknya sendiri, yang bernama Sultan Babulo. Dalam peperangan tersebut, Sultan Babulo berhasil mengusir Portugis dari benteng pada tahun 1575 di Maluku. Namun, Tidore yang bersekutu dengan Spanyol tetap melanjutkan perlawanan terhadap Ternate. Persaingan antara Ternate dan Tidore pun berlangsung tuh selama bertahun-tahun. Sering banget disertai campur tangan bangsa asing yang memperkeruh keadaan, kayak kedatangan Belanda atau VOC pada awal abad ke-17 semakin memperumit situasi itu dia, karena VOC berpihak pada Ternate untuk melawan Tidore dan Spanyol. Itulah kenapa. Lalu pada akhir-akhirnya, setelah berlangsung cukup lama, perang antara Ternate dan Tidore akhirnya berakhir dengan adanya perjanjian damai itu pada 31 Maret 1667. Ditandatangani perjanjian Ternate Tidore, atau mungkin kalian udah pada tahu ya sebutannya, bahwa bisa disebut perjanjian Maluku. Dalam perjanjian tersebut, VOC mengakui kekuasaan Sultan Ternate atas beberapa wilayah, sementara Tidore berada di bawah pengaruh Spanyol. Namun, di balik perjanjian itu, Belanda tuh berhasil memperkuat pengaruhnya dan memperoleh hak monopoli atas perdagangan rempah-rempah. Dengan demikian tuh, perang Ternate Tidore berakhir bukan hanya dengan perjanjian antara dua kerajaan, tetapi juga dengan semakin kuatnya kekuasaan VOC di pulau rempah tersebut. Terima kasih telah mendengarkan video saya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama aku dari Sastra dari absen 12. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan tentang latar belakang yang memicu perlawanan terhadap Portugis. Latar belakang utama yang mendorong perlawanan rakyat dan kerajaan-kerajaan Indonesia terhadap Portugis adalah ambisi Portugis untuk memonopoli perdagangan dan menaklukkan wilayah untuk memperluas kekuasaannya. Secara lebih rinci, latar belakang perlawanan tersebut mencakup beberapa aspek penting, terutama di bidang ekonomi dan politik. Faktor ekonomi dan perdagangan, faktor-faktor ini adalah pemicu utama perlawanan hampir di semua wilayah. Memonopoli perdagangan rempah-rempah, Portugis berusaha keras untuk menguasai jalur dan perdagangan berempah, terutama di Maluku, yaitu sumber utama cengkeh dan pala, serta mengganggu aktivitas pedagang-pedagang di wilayah lain. Upaya monopoli ini juga sangat merugikan pedagang-pedagang lokal dan kerajaan yang hidup dari perdagangan tersebut, seperti Aceh dan Ternate. Jatuhnya Malaka pada tahun 1511, penguasaan Portugis atas Malaka merupakan ancaman besar. Malaka adalah pusat perdagangan internasional yang sangat strategis. Jatuhnya Malaka membuat jalur perdagangan Islam terganggu dan memicu solidaritas serta kekhawatiran dari kerajaan-kerajaan Islam lainnya, seperti Kesultanan Demak dan Aceh. Gangguan aktivitas pelayaran dan perdagangan, Portugis seringkali menangkap dan menahan kapal-kapal dagang milik masyarakat Indonesia. Portugis juga melarang bangsa Indonesia berlayar ke Laut Merah dan berdagang di wilayah tertentu. Di Ternate, Portugis juga menetapkan harga cengkeh yang terlalu rendah sehingga membuat rakyat sengsara. Yang kedua ada faktor politik dan kedaulatan. Ambisi wilayah, Portugis tidak hanya ingin berdagang, tapi juga berambisi untuk menaklukkan wilayah dan mendirikan benteng-benteng pertahanan demi memperluas kekuasaan mereka.
Campur tangan dalam pemerintahan, khususnya di Maluku, Ternate, Portugis juga mulai ikut campur dalam urusan internal kerajaan seperti yang terjadi pada masa pemerintahan Hairun. Tindakan licik Portugis yang kemudian menangkap dan membunuh Sultan Hairun pada tahun 1570 memicu kemarahan dan perlawanan yang dipimpin oleh Sultan Babullah. Ancaman terhadap kedaulatan, kehadiran dan tindakan sewenang-wenang Portugis di berbagai pelabuhan dan pusat kerajaan dianggap sebagai ancaman langsung terhadap kedaulatan dan kemerdekaan kerajaan-kerajaan lokal. Secara ringkas, Portugis muncul karena keserakahan Portugis. Perlawanan muncul karena keserakahan Portugis yang menerapkan praktik monopoli perdagangan, gangguan keamanan pelayaran, serta ancaman serius terhadap kedaulatan dan politik kerajaan di Nusantara. Selanjutnya, aku akan menjelaskan tentang alat perang melawan Portugis. Awal ceritanya, Portugis datang ke Nusantara karena mencari rempah, terutama di Maluku. Karena ingin menguasai perdagangan, puncak kesombongan mereka adalah saat berhasil menaklukkan Malaka pada tahun 1511, yang membuat perdagangan saat itu menjadi terganggu. Sejak saat itu, perlawanan muncul di mana-mana. Yang pertama, perlawanan dari Jawa atau Sultan Demak. Sultan Demak adalah yang paling cepat bereaksi karena merasa Malaka itu adalah ancaman besar bagi pedagang Muslim. Aksi Patih Yunus pada tahun 1513, Patih Yunus memimpin pasukan besar-besaran untuk menyerang Portugis di Malaka. Sayangnya, serangan ini gagal total karena pertahanan dan persenjataan Portugis lebih kuat daripada mereka. Tetapi karena keberaniannya, Patih Yunus dapat julukan Pangeran Sabrang Lor atau Pangeran yang menyeberang utara. Selanjutnya, aksi Fatahillah, Demak tidak menyerah. Kemudian beberapa tahun kemudian, Portugis malah coba-coba bikin persekutuan dengan kerajaan Pajajaran di Sunda Kelapa atau Jakarta, yang sekarang dipanggil Jakarta. Demi menjaga rencana itu, Denmark mengirim Fatahillah, jenderal perang, untuk menyerang. Hasilnya, Fatahillah berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa pada tahun 1527 dan mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta atau Kota Kemenangan. Yang kedua, perlawanan di Maluku atau Kesultanan Ternate. Maluku adalah pulau rempah, jadi pasti menjadi incaran utama Portugis. Awalnya, Ternate dan Portugis sempat bekerja sama, tapi kemudian Portugis mulai serakah, memonopoli perdagangan, dan ikut campur urusan kerajaan. Kepemimpinan Sultan Hairun, rakyat Maluku atau Ternate yang marah mulai melawan di bawah pimpinan Sultan Hairun pada tahun 1565. Portugis kewalahan lalu pura-pura damai dan mengajak berunding. Pengkhianatan dan balas dendam Sultan Babullah saat perundingan damai tahun 1570, Portugis malah berbuat licik dengan membunuh Sultan Hairun. Pembunuhan ini membuat rakyat Ternate dan seluruh Maluku murka. Perlawanan dilanjutkan oleh putra Sultan Hairun yaitu Sultan Babullah. Sultan Babullah memimpin pengumpulan besar-besaran terhadap benteng Sao Paulo milik Portugis di Ternate. Hasilnya, setelah 5 tahun, Portugis berhasil diusir dari Ternate pada tahun 1575. Ini adalah salah satu kemenangan terbesar Nusantara melawan Portugis. Yang ketiga adalah perlawanan di Sumatera atau Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh melihat keberadaan Portugis di Malaka sebagai saingan berat dan ancaman. Aceh juga ingin menguasai perdagangan di Selat Malaka, tetapi selalu dihalangi dan bahkan kapal-kapal mereka ditangkap Portugis. Persiapan dan serangan raja-raja Aceh seperti Sultan Ali Muhayyad Shah dan terutama Sultan Iskandar Muda sangat gigih. Sultan Iskandar Muda bahkan mengirim pedagang perang berkali-kali ke Malaka. Misalnya tahun 1615 dan 1629. Bantuan dari luar Aceh sadar kekuatan mereka kurang. Mereka pun cari bantuan persenjataan dan tenaga ahli dari luar seperti Turki Ottoman atau Kekaisaran Utsmaniyah dan Halikut India. Hasil akhirnya, walaupun Aceh menyerang Malaka berkali-kali dan gigih, mereka tidak berhasil mengusir Portugis dari Malaka. Tapi perlawanan Aceh yang keras itu membuat Portugis selalu kerepotan. Akhir dari kekuasaan Portugis di kawasan utama Nusantara bukan cuma karena perlawanan dari Demak, Ternate, dan Aceh, tapi juga karena datangnya kekuatan baru dari Eropa, yaitu Belanda atau VOC. Pada tahun 1641, Belanda atau VOC berhasil merebut Malaka dari tangan Portugis. Portugis yang sudah mendesak akhirnya terpaksa mundur dan memusatkan kekuasaannya di wilayah yang jauh, yaitu di Timur Timur. Sekarang menjadi Timur Leste.
Singkatnya, Demak berhasil mengusir Portugis dari Jawa atau Sunda Kelapa. Kemudian Ternate berhasil mengusir Portugis dari Maluku dan Aceh, yang paling konsisten melawan di Selat Malaka. Pada akhirnya Belanda yang menuntaskan kekuasaan Portugis di Malaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beras Keri, absen 17. Saya ingin menceritakan akhir Perang Padre. Setelah Perang Jawa berakhir pada 1830 dan ditangkapnya Pangeran Diponegoro, dengan siasat licik, Belanda kembali memusatkan fokus ke Minangkabau. Pasukan Kronologi membangun benteng di Bukit Tinggi bernama Fort de Kock. Pada 11 Januari 1833, pertahanan Belanda diserang oleh gabungan kaum Padri dan kaum adat. Menyadari tersebut, ketika masa akhir Perang Padri, Belanda mengatur siasat kembali. Belanda berdalih bahwa kedatangan mereka untuk berdagang dan menjaga keamanan dengan rakyat Minangkabau. Lagi-lagi Belanda menerapkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari Perang Surabaya. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, seluruh rakyat menyambutnya dengan penuh semangat. Di mana-mana orang bersorak gembira, termasuk di Surabaya. Mereka merasa udah bebas dari penjajahan dan mulai berani mengambil alih kekuasaan dari tangan Jepang yang waktu itu udah kalah dalam Perang Dunia Kedua. Tapi sayangnya kemerdekaan itu belum benar-benar tenang. Di akhir September 1945, pasukan sekutu datang ke Indonesia. Katanya sih mereka cuma mau melucuti senjata Jepang dan membebaskan tawanan perang. Tapi ternyata di balik itu ikut juga tentara Belanda dari Nica yang diam-diam punya niat buat menjajah Indonesia lagi. Rakyat Surabaya langsung marah dan curiga. Mereka nggak mau dijajah lagi setelah baru saja merdeka. Bentrokan mulai sering terjadi, apalagi waktu pihak sekutu maksa rakyat buat menyerahkan senjata hasil rampasan dari Jepang buat rakyat. Buat rakyat itu nggak bisa diterima karena senjata itu adalah simbol perjuangan mereka. Sampai akhirnya tanggal 30 Oktober 1945 terjadi insiden besar. Brigadir Jenderal Malabi, pemimpin pasukan Inggris di Surabaya, tewas dalam bentrokan. Peristiwa ini bikin Inggris benar-benar marah. Mereka langsung mengeluarkan ultimatum pada 9 November 1945. Isinya rakyat Surabaya harus menyerahkan senjata dan menyerah tanpa syarat sebelum jam 6 pagi keesokan harinya. Tapi rakyat Surabaya menolak mentah-mentah. Mereka anggap itu penghinaan. Kita baru saja merdeka, masa langsung disuruh menyerah lagi, pikir mereka. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang alur terjadinya perang di Surabaya. Pada tanggal 10 November 1945, perang besar pun meledak. Dari pagi, pasukan Inggris mulai menyerang dari darat, laut, dan udara. Pesawat-pesawat mereka mengebom kota, kapal perang nembak ke pelabuhan, dan pasukan darat maju ke tengah kota. Suara tembakan dan ledakan ada di mana-mana. Tapi rakyat Surabaya nggak takut. Mereka tetap melawan dengan segala yang mereka punya. Ada yang bawa senjata bekas Jepang, ada juga yang memakai bambu runcing. Semua bersatu, pemuda, santri, tentara, bahkan warga biasa. Mereka berjuang bareng-bareng untuk mempertahankan kemerdekaan. Salah satu tokoh yang paling terkenal waktu itu adalah Bung Tomo. Lewat radio, suaranya membakar semangat rakyat. Dengan lantang, dia bilang kalau kemerdekaan harus dipertahankan sampai titik darah penghabisan. Kata-katanya bikin rakyat makin berani dan gak gentar melawan pasukan Inggris yang jauh lebih kuat. Pertempuran berlangsung selama lebih dari 3 minggu. Kota Surabaya porak-poranda, banyak korban, banyak yang gugur, tapi perjuangan mereka gak sia-sia. Perlawanan rakyat Surabaya jadi bukti kalau Indonesia nggak akan pernah tunduk meskipun lawannya jauh lebih kuat. Di sini Surabaya diakhiri di Astagfirullahaladzim. Katanya disinilah Surabaya akhirnya dijuluki kota pahlawan dan tanggal 10 November diperingati Hari Pahlawan buat mengenang semangat dan pengorbanan para pejuang yang rela mati demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tuanku Tambusai dan beberapa pengikutnya selamat pergi ke negeri Sembilan di Semenanjung Melaya. Akhir perlawanan Perang Padri pun ditandai dengan kemenangan pihak Belanda dan melemahnya kekuatan Minangkabau. Sekian dari Firas Khairi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Secara garis besar, Perang Diponegoro dilatar belakangi oleh beberapa penyebab. Penyebabnya ini dibagi menjadi sebab umum dan sebab khusus. Sebab umum yang pertama yaitu wilayah Mataram yang semakin sempit. Titik balik pecahnya Kesultanan Mataram, Islam ada pada dua perjanjian, yaitu Perjanjian Giyanti pada tahun 1755 dan Perjanjian Salatiga pada 1757. Dalam Perjanjian Giyanti, Kesultanan Mataram Islam dibagi menjadi dua, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta. Sementara dalam Perjanjian Salatiga, wilayah Mataram dibagi lagi menjadi Kesunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran. Ditambah, pada tahun 1813, Inggris yang sedang berkuasa saat itu mendirikan Kadipaten Pakualaman. Wilayah Mataram yang semakin kecil ini membuat pengaruh dari Belanda lebih mudah masuk. Belanda mulai ikut campur dalam permasalahan yang terjadi di keraton. Tidak jarang pula Belanda mencampuri kebijakan raja saat itu. Salah satu kebiasaan buruk Belanda yang suka meminum minuman keras mulai ditiru di kalangan kaum bangsawan, bahkan hingga rakyat biasa. Tentu saja hal ini tidak bisa dibiarkan, apalagi Mataram Islam menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dalam berkehidupan di masyarakat. Sebab umum yang kedua yaitu terjadi konflik di internal istana atau keraton. Salah satu pemicunya adalah pengangkatan Hamengkubuwono V yang masih kecil sebagai raja, secara nggak langsung membawa banyak kepentingan pribadi dari Dewan Perwalian yang dibentuk. Apalagi terlihat juga nih polarisasi dalam tubuh keraton. Ibaratnya kayak kubu. Kubu pertama ada Ratu Ibu yang merupakan ibunda dari Hamengkubuwono IV, Ratu Kencono yang merupakan ibunda Hamengkubuwono V, dan Patih Daun Reja IV. Kubu kedua adalah Pangeran Diponegoro dan pamannya, Pangeran Mangkubumi. Sebab umum yang ketiga, rakyat sangat terbebani dengan pajak yang diterapkan. Gimana enggak? Saat itu rakyat harus membayar pajongket atau pajak pindah rumah, kering aji atau pajak tanah, pajiger atau pajak ternak, sampai pecumpling atau pajak jumlah pintu, dan pejongket atau pajak pindah rumah. Parah banget gak sih? Nah, kita masuk ke sebab khusus. Jadi, pada bulan Mei 1825, Smissaert, seorang Belanda yang bertugas menjadi residen atau bupati di wilayah Yogyakarta, ditugaskan pemerintah Hindia Belanda untuk membangun jalan dan rel kereta api. Awalnya, pembangunan jalan dari Yogyakarta hingga Magelang melewati Mutilan, tapi rencana malah diubah dan membelokkan jalan tersebut melewati Tegal Rejo. Ternyata, di salah satu sektor, patok-patok jalan yang dipasang oleh Belanda tepat melintasi makam leluhur Pangeran Diponegoro. Ketika Pangeran Diponegoro mengetahui perbuatan ini, amarahnya memuncak dan memerintahkan rakyat untuk mengganti patok-patok tersebut dengan tombak sebagai tanda pernyataan perang. Selain beberapa sebab umum yang sudah dibahas, kesalahan fatal Belanda saat memasang patok di jalan di makam leluhur Diponegoro inilah yang menjadi penyebab utama dari pecahnya Perang Diponegoro. Perang Diponegoro berlangsung selama 5 tahun, yaitu dari tahun 1825 hingga tahun 1830. Hal ini bermula dari peristiwa pada 20 Juli 1825, di mana pihak istana mengutus 2 bupati keraton senior yang memimpin pasukan Jawa Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro dan Mangkubumi di Tegal Rejo. Saat itu, Pangeran Diponegoro dan sebagian besar pengikutnya berhasil lolos. Namun, kediamannya di Tegal Rejo habis dibakar. Pangeran Diponegoro bergerak ke barat hingga ke Gua Selarong di Dusun Kentongan Lor, Gua Sari, Pajangan, Bantul sebagai markas besarnya. Perang Diponegoro melibatkan berbagai kalangan, mulai dari kaum petani hingga golongan priai yang menyumbangkan uang dan barang berharganya untuk dijadikan sebagai dana untuk berperang. Kaum pribumi terlibat dengan berbekal semangat. Sadumuk batuk, sanyari bumi ditohi tekan pati, yang berarti sejari kepala, sejengkal tanah, dibela sampai mati. Dalam perjuangan ini, Pangeran Diponegoro tidak sendiri, namun dibantu Kiai Mojo
yang juga menjadi pemimpin spiritual pemberontakan. Pangeran Diponegoro juga berkoordinasi dengan ISKS, Pakubuwono VI, serta Raden Tumenggung Prawiryodikdoyo, Bupati Gagatan. Hanya dalam hitungan 3 minggu setelah penyerbuan Tegarejo, pasukan Diponegoro sudah bisa melakukan penyerangan dan berhasil menduduki Keraton Yogyakarta. Keberhasilan ini disusul dengan kemenangan di beberapa daerah pada tahun-tahun awal berkobarnya Perang Diponegoro. Pergerakan pun meluas ke daerah Banyumas, Kedu, Pekalongan, Semarang, dan juga Rembang yang kemudian ke arah timur, mencapai Madiun, Magetan, Kediri, dan sekitarnya. Meluasnya gerakan perlawanan yang dicetuskan Pangeran Diponegoro disebut mampu menggerakkan kekuatan di seluruh Jawa. Selama perang, Pangeran Diponegoro menerapkan strategi perang gerilya dan perang atrisi atau penjemuan. Pada puncak peperangan di tahun 1827, Belanda mengerahkan lebih dari 23.000 orang serdadu yang menjadi suatu hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagi Belanda, Perang Diponegoro adalah perang terbuka dengan mengerahkan berbagai jenis pasukan, mulai dari pasukan infanteri, kavaleri, dan artileri yang berlangsung dengan sengit. Di tahun yang sama, pasukan Belanda melakukan penyerangan terhadap Diponegoro dengan menggunakan sistem benteng, sehingga pasukan Diponegoro terjepit. Pada tahun 1829, Kiai Mojo ditangkap. Menyusul kemudian, Pangeran Mangkubumi dan Alibasa Senter Prawiryodirjo menyerahkan diri kepada Belanda. Bahkan pada 21 September 1829, Belanda sempat membuat sayembara dengan hadiah-hadiah sebesar 50.000 gulden beserta tanah dan penghormatan bagi siapa saja yang dapat menangkap Pangeran Diponegoro baik dalam kondisi hidup atau mati. Pada 16 Februari 1830 memperhatikan posisinya yang lemah dan akhirnya Pangeran Diponegoro setuju untuk bertemu dengan utusan Jenderal de Kock, yaitu Kolonel Jean Baptiste Clarence. Pada 20 Februari 1830, pertemuan antara kedua belah pihak tidak menghasilkan kesepakatan dan Pangeran Diponegoro menyatakan ingin bertemu langsung dengan Jenderal de Kock. Walau pertemuan dengan Jenderal de Kock terjadi beberapa kali, namun mata-mata yang ditanamkan di Kesatuan Diponegoro melaporkan bahwa Pangeran Diponegoro tetap bersikeras mendapatkan pengakuan Belanda sebagai Sultan Jawa bagian selatan. Akhirnya, pada 25 Maret 1830, Jenderal de Kock memerintahkan Letnan Kolonel Louis Duperon dan Mayor A.F. Michels untuk mempersiapkan perlengkapan militer dan merencanakan penangkapan Diponegoro. Pada tanggal 28 Maret 1830, Jenderal de Kock berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Pada akhirnya, setelah pengkhianatan tersebut, Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa pengikutnya dilepaskan. Penyerahan diri Pangeran Diponegoro pun menandai berakhirnya Perang Diponegoro atau Perang Jawa pada tahun 1830. Setelah ditangkap di Magelang, Pangeran Diponegoro sempat diasingkan di gedung Keresidenan Semarang yang berada di Ungaran. Sebelum dibawa ke Batavia pada 5 April 1830 dengan menggunakan kapal Pollux, Pangeran Diponegoro tiba di Batavia pada 11 April 1830 dan ditawan di Stadhuis atau Gedung Museum Fathahillah. Dari Batavia, Pangeran Diponegoro kemudian dipindahkan ke Manado pada 30 April 1830 dan tiba pada 3 Mei 1830 untuk kemudian ditawan di Benteng New Amsterdam pada 1834. Pangeran Diponegoro dipindahkan ke Makassar dan terus diasingkan hingga wafat di Benteng Rotterdam pada 8 Januari 1855. Akhir Perang Diponegoro sendiri adalah penangkapan Pangeran Diponegoro untuk diasingkan di Ungaran, Semarang.
lalu dipindahkan ke Batavia, Manado, Benteng New Amsterdam, dan akhirnya wafat di Benteng Rotterdam tanggal 8 Januari 1855. Perang Diponegoro terjadi selama 5 tahun dan menimbulkan dampak yang sangat besar. Dampak yang pertama adalah menelan korban tewas sebanyak 200.000 jiwa penduduk Jawa. Yang kedua, menelan korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8.000 tentara Belanda dan 7.000 serdadu pribumi. Yang ketiga, kekalahan Pangeran Diponegoro menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa. Dan yang keempat, Raja dan Bupati Jawa tunduk kepada Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Muhammad Faik. Saya akan menjelaskan latar belakang, alur, dan akhir dari Perang Padri. Latar belakang, Perang Padri adalah konflik yang terjadi di Sumatera Barat, Indonesia pada awal abad ke-19. Perang ini dipicu oleh perbedaan pendapat antara kaum Padri dan kaum adat. Kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol ingin menerapkan hukum Islam yang lebih ketat dan murni di wilayah Minangkabau. Sementara itu, kaum adat ingin mempertahankan tradisi dan budaya lokal yang telah ada sebelumnya. Kita lanjut ke alur Perang Padri. Jadi di Perang Padri ini, konflik awalnya adalah Perang Padri dimulai pada tahun 1803, teman-teman, sebagai konflik internal antara kaum Padri dan kaum adat Minangkabau. Lalu ekspansi dari kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol dan lainnya mulai melakukan ekspansi untuk menyebar